Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilanti Mila dari kelas 3 DPAI. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana sih perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu sendiri sudah resmi diberlakukan sebagai kurikulum nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum untuk anak usia dini, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Lantas apa saja perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka? Mari kita simak bersama-sama. Perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka dilihat dari poin yang pertama, yakni kerangka dasar. Kerangka dasar dari K13 dirancang dengan landasan utama sebagai tujuan sistem pendidikan nasional dan juga standar nasional pendidikan. Sementara kurikulum Merdeka dirancang sebagai landasan utama bagi sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dan juga pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Poin kedua, perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka terletak pada kompetensi yang dituju. Kurikulum 2013 memiliki kompetensi dasar berupa lingkup dan susunan yang diklasifikasikan pada 4 kompetensi inti, yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sementara kurikulum Merdeka mempunyai capaian pembelajaran yang disusun per fase, yang diurut dari pendidikan anak usia dini atau PAUD yang dinyatakan dalam paragraf yang menyatakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meraih, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi anak usia dini dalam nilai agama dan juga moral, perkembangan dan identitas diri, serta kompetensi numerisasi, literasi, sains, rekayasa, teknologi, dan juga seni. Kemudian capaian pembelajaran bagi peserta didik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas, dan sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat dinyatakan dalam paragraf yang menyatakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meraih, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Perbedaan yang ketiga terletak pada struktur kurikulum, di mana jam pelajaran pada kurikulum 2013 diatur selama per minggu. Pada K13 ini, jam pelajaran PAUD diatur selama 900 menit per minggu, sedangkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat diatur per minggu. Adapun pengaturan alokasi waktu pembelajaran peserta didik jenjang pendidikan dasar hingga menengah dilakukan secara rutin setiap minggu di setiap semester oleh sekolah, sehingga siswa akan menerima hasil penilaian setiap mata pelajaran di setiap semesternya. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, jam pelajarannya diatur per tahunnya. Jadi kurikulum Merdeka dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran rutin atau reguler yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus jenjang SMK, struktur kurikulum dibagi menjadi 2. Yang pertama meliputi kelompok mata pelajaran umum, kemudian yang kedua kelompok mata pelajaran kejuruan. Adapun pelajaran bagi PAUD sesuai dengan ketentuan kurikulum Merdeka juga diatur 900 menit per minggunya. Sedangkan untuk jam pelajaran jenjang SD, SMP, dan juga SMA serta SMK atau sederajat diatur setiap tahun, sehingga sekolah dasar hingga menengah dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi fleksibel untuk mencapai jumlah jam pembelajaran yang ditetapkan. Untuk perbedaan yang keempat terletak pada bagaimana pembelajarannya. Jadi dari sisi pembelajaran, kurikulum 2013 memiliki pendekatan saintifik, sementara kurikulum Merdeka untuk jenjang PAUD, sekolah dapat mengimplementasikan berbagai bentuk pendekatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran kurikulum Merdeka khusus jenjang sekolah dasar hingga menengah terdiri dari 2, yaitu
menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian siswa serta panduan antara pembelajaran intrakurikuler yang sekitar 70-80% jam pelajaran dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diberi waktu sekitar 20-30% dalam jam pelajaran. Poin terakhir yang menjadi perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka terletak pada penilaian, di mana kurikulum 2013 di sini menggunakan pedoman implementasi kurikulum panduan penilaian dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Artinya bagaimana penilaian pada K13 bagi peserta didik di tingkat PAUD dilakukan dengan pencatatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan siswa yang dimasukkan ke dalam format ringkasan penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai basis laporan perkembangan siswa kepada orang tua. Berikutnya, pada peserta didik SD, SMP, SMA, SMK maupun sederajat, dilakukan penilaian formatif dan sumatif oleh guru yang berfungsi untuk memantau perkembangan hasil belajar siswa, serta mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Selain itu, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran, serta menilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sementara itu, untuk kurikulum Merdeka, perangkat kurikulumnya lebih variatif, di mana pada siswa PAUD dilakukan dengan cara pelaporan tertulis minimal 6 bulan sekali kepada orang tua siswa yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak. Selain itu, laporan juga dapat dilakukan dengan komunikasi lisan kepada orang tua siswa. Kemudian penilaian untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ataupun sederajat dilakukan dengan berupa penguatan asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tahap capaian siswa. Penilaian ini juga termasuk penguatan penilaian anak, termasuk penguatan penilaian autentik, khususnya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta tidak ada pemisahan nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.